Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Adli Muzaki, NIM 18043069. Di sini saya ingin membuat webinar singkat mengenai sistem informasi manajemen untuk memenuhi tugas pertemuan 8. Nah, langsung saja, yaitu study and question. Ya. Pertanyaan pertama, what are ethics and policies and why are they important to a company? Ya, di sini sebagaimana kita ketahui bahwasannya etika gitu. Etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Yang dimana etika ini penting bagi perusahaan karena dapat menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku yang benar dan salah dan yang harus dimiliki oleh para karyawan tersebut di tempat kerja tersebut gitu, harus memenuhi standar yang berlaku. Nah, di sisi lain gitu, kebijakan elektronik juga merupakan kebijakan dan prosedur yang membahas tentang manajemen informasi bersama dengan penggunaan komputer dan internet secara etis di lingkungan bisnis. Tentunya menjadikan kebijakan elektronik ini itu penting gitu diterapkan, direalisasikan di dalam sebuah entitas perusahaan yang menggunakan komputer guna gitu menunjang yang namanya safety atau yang namanya keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan gitu, untuk lebih memastikan setiap orang itu bertindak secara legal dan beretika tentunya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, what is the correlation between privacy and confidentiality? Ya, di sini kalau misalnya kita ditanya tentang between antara privacy and confidentiality, ya jadi kita harus paham dulu makna dari masing-masingnya gitu. Jadi privasi dimaknai sebagai kemampuan satu kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan personalnya dari publik, yang dimana privasi ini merupakan hak atas diri sendiri untuk tidak ingin diikut campurkan dengan orang lain gitu. Jadi benar-benar ini merupakan pribadi yang dijaga oleh diri sendiri, yaitu privacy. Nah, jadi sedangkan untuk kerahasiaan itu bisa dimaknai sebagai sebuah status, ya, confidential itu sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu itu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses, dan meliputi semua hal yang bersifat lisan maupun tulisan mengenai suatu hal yang terjadi sebelum ataupun yang akan direncanakan setelahnya. Tentunya menjadikan privasi ini saling berkaitan gitu, saling memiliki relasi, saling berhubungan dengan namanya kerahasiaan. Tetapi beda halnya gitu, tapi memiliki kerbedaan gitu, karena kerahasiaan itu lebih kepada menyimpan pesan atau informasi apapun dari siapapun yang tidak berwenang. Sedangkan persyaratan privasi itu lebih ke menentukan jenis otorisasi yang diberikan untuk informasi gitu, dan kontrol kerahasiaan guna bisa memastikan bahwa orang dan sistem itu telah memenuhi kewajiban privasi yang telah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, why is security a business issue, not just a technology issue? Ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya security business issue. Nah, di sini lebih kepada security, keamanan. Jadi keamanan sendiri itu merupakan masalah teknologi dan bisnis, yang dimana keamanan sendiri itu masalah teknologi, bisa dikatakan sebagai masalah teknologi itu karena semua jenis perangkat seluler itu bisa dapat mengakses dapat diakses oleh peretas gitu. Jadi oleh orang-orang yang memiliki niatan jahat untuk memaksa masuk ke dalam akses tersebut atau disebut dengan peretas. Dan keamanan juga merupakan masalah bisnis karena karyawan perusahaan bisa saja gitu tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan gitu, yang dimana guna gitu, ketika dia bisa tidak melakukan pekerjaan baik itu dalam mengamankan informasi pribadinya, maka bisa saja gitu keamanan itu dilanggar dalam atau di luar bisnis. Tentunya menjadikan hal tersebut akan berpengaruh gitu, baik itu info penting yang disimpan oleh bisnis ataupun risiko dan ancaman yang akan diterima oleh bisnis tersebut, seperti itu.
Ya, pertanyaan selanjutnya, Balzar 04, how can a company participating in a business keep its information secure? Ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya perusahaan gitu yang berpartisipasi dalam bisnis itu biasanya akan selalu namanya menjaga, mempertahankan keamanan informasinya dengan memfilter segala konten yang ada dan terjadi. Jadi mana biasanya sebuah organisasi itu akan menggunakan perangkat lunak untuk memfilter konten seperti email guna mencegah transmisi info yang tidak sah. Dan ini juga bisa dapat membantu gitu mencegah info bisnis online. Di mana bisnis online itu juga dapat mengenkripsikan gitu, menjaga gitu file untuk mengacak informasi sehingga itu tidak dapat diretas semena-mena, diretas atau dimasuki oleh orang yang tidak diberikan kewenangan. Tentunya menjadikan firewall juga penting untuk disiapkan guna mencadangkan data dan menyimpannya di tempat yang aman dan membantu keamanan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, perangkat lunak itu bisa dengan gunanya perangkat lunak bisa dijadikan sebagai pendeteksi gangguan, pemantauan penuh waktu untuk arus lalu lintas online seperti e-business ini. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya adalah London 01, what ethical, social, and political issues are raised by information system? Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap masalah etika gitu, sosial ataupun politik yang utama itu diangkat oleh sistem informasi biasanya berpusat pada hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol kualitas sistem dan kualitas hidup. Di sini kita bisa lihat gitu 5 dimensi moral utama yang mengikat gitu, masalah etika, sosial dan politik dalam masyarakat informasi. Di antara 5 dimensi itu ialah meliputi, yang pertama itu ada hak dan kewajiban informasi, yang kedua itu ada hak dan kewajiban properti, yang ketiga itu ada akuntabilitas dan kontrol, yang keempat itu ada kualitas sistem, yang kelima itu ada kualitas hidup. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, what specific principles for conduct can be used to guide ethical decision? Ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya kalau misalkan lebih ke what specific principle. Di sini saya menjabarkannya lebih kepada langkah-langkah gitu dalam analisis etika ya. Jadi untuk langkah-langkah dalam menganalisis etika itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama itu ada identifikasi dan menjelaskan fakta secara rinci dan konkret. Selanjutnya yang kedua itu ada mendefinisikan konflik atau dilema atau identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang bergabung atau yang terlibat secara langsung. Yang ketiga itu ada dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat itu identifikasi opsi yang dapat diambil secara wajar. Yang kelima itu ada mengidentifikasi konsekuensi potensial dari pilihan yang diambil. Dan yang terakhir itu ada mengidentifikasi dan menjelaskan 6 prinsip dari etika yang sudah ada dijelaskan dalam langkah-langkah sebelumnya gitu. Jadi yang terakhir itu lebih ke mengidentifikasi gitu dan bisa menjelaskan 6 prinsip etika yang sudah diketahui, yang sudah ada tercantum dalam kebijakan seperti itu. Ya, langsung saja. Adapun 6 prinsip itu yang saya bilang barusan itu bisa digunakan gitu kan. 6 prinsip etika yang sebelumnya itu bisa digunakan untuk menilai perilaku, baik itu berupa yang pertama ada mengatur aturan emas dengan melakukan, maksudnya apa? Di sini lebih kepada melakukan kepada orang lain sebagaimana yang ingin diperlukan. Jadi kita melakukan apapun gitu kepada orang lain sebagaimana sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Itu lebih disebut aturan emas. Yang kedua adalah imperatif kategoris Immanuel Kant. Di sini dijelaskan lebih kepada dalam suatu tindakan itu tidak tepat untuk dilakukan semua orang atau tidak tepat untuk siapapun. Jadi siapapun itu kalau misalkan sudah ditetapkan untuk tidak tepat, itu bisa dijadikan sebagai tindakan untuk menjauhi gitu dari
tindakan yang tidak tepat tersebut untuk semua orang ataupun untuk siapapun yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya itu adalah aturan perubahan Descartes. Ini lebih kepada menjelaskan apabila suatu tindakan itu tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Jadi lebih kepada aturan yang menjelaskan dalam Descartes ini, kalau misalkan pendapat tindakan tersebut itu nggak bisa dilakukan secara berulang, secara terus menerus gitu berulang kali, maka itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak benar atau bisa dikatakan tidak benar sama sekali untuk aturan prinsip dari Descartes ini. Ya, selanjutnya itu ada prinsip utilitarian, ialah lebih kepada mengambil gitu tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau yang lebih besar. Selanjutnya itu ada prinsip penghindaran risiko, bisa dimaknai sebagai mengambil tindakan yang menghasilkan kerugian paling kecil atau membiayai potensial yang paling kecil. Jadi penghindaran risiko ini kita lebih mengutamakan gitu, bagaimana sih setiap tindakan itu bisa dapat menghasilkan gitu apapun konsekuensi kerugian itu yang paling sedemikian kecil rupanya. Ya, selanjutnya itu adalah aturan etika tanpa makan siang gratis. Di sini bisa dimaknai sebagai kita bisa menganggap bahwasannya bahwa hampir semua benda yang berwujud ataupun tidak berwujud itu dimiliki oleh seseorang, kecuali ada pertanyaan khusus yang sebaliknya. Ya, selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip ini juga harus digunakan dalam hubungannya serta diikuti dengan analisis etika yang menyertainya, seperti itu. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan Kelly 01, is using ice mannequin in stores an ethical practice? Why or why not support your answer? Nah, di sini saya menurut topik saya gitu bisa dikatakan ya, kenapa gitu? Karena bahwasannya dengan menggunakan yang disebut dengan boneka IC di toko merupakan sebuah praktis dari praktik etis itu sendiri, yang dimana toko itu bisa dikatakan sebagai tempat umum yang biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan atau safety dari toko itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya setiap pelanggan itu akan berharap bisa direkam saat mereka memasuki toko. Jadi setiap pelanggan itu diharapkan oleh toko tersebut gitu bisa merekam apa saja sih yang dilakukan oleh pelanggan tersebut, dan pengecer yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pencurian dan memposting pemberitahuan yang memperingatkan bahwasannya pelanggaran yang mereka lakukan itu telah difilmkan dan bisa dikatakan bersalah di atas pelanggaran etika. Kalau misalkan dia terekam, dan IC itu ternyata dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer, yang dimana IC tersebut itu ternyata tidak bisa menyimpan data apapun. Selain itu, praktik ini juga memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka sambil menjaga semua identitas agar dari pihak-pihak anonim, seperti itu. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, if stores notify people that they may be filmed, do the store have indicate how they might be filmed? What are the ethical implications of how stores make this notification? Ya, di sini kita bahasanya menurut saya ya itu ya, kenapa? Karena toko itu sudah sepatutnya, sudah seharusnya gitu menunjukkan bagaimana sih orang itu bisa difilmkan. Maksud dari sini, jika tidak why or not ya, jika tidak ini bisa dapat dianggap gitu, bisa diasumsikan sebagai pengumpulan data pribadi tanpa adanya persetujuan, menjadikan IC itu merupakan teknologi yang relatif baru, bisa dikatakan sebagai teknologi yang relatif baru, dan banyak orang itu tidak menyadarinya. Tentunya dengan ada implikasi etis dari memberitahu orang mengenai hal-hal ini, meliputi toko-toko yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka sedang itu difilmkan atau sedang videokan dengan setiap gerak-gerik mereka, seperti itu, dan tidak ada gambar yang disimpan oleh toko, dan identitas pun dirahasiakan biasanya oleh setiap toko yang di dalamnya itu terdapat yang namanya kamera tersebut. Jadi kita benar-benar nggak akan, sebenarnya tidak boleh disebarluaskan apapun itu ketika terdapat kecurangan di dalamnya, seperti itu. Melainkan
si toko tersebut kalau misalkan ada kecurangan, dia akan melaporkan ke pihak yang berwajib tanpa harus menyebarluaskan informasi-informasi yang mungkin itu terdapat hak asasi dari orang tersebut, gitu, harus dijaga seperti itu. Yang selanjutnya, would knowing that the mannequins might be watching you change your shopping behavior, why or why not? Explain your answer. Ya, di sini kita bisa jelaskan bahwasannya kita itu mengetahui bahwa setiap kita itu dapat direkam dan tidak akan berubah perilaku belanja dari setiap orang yang melakukan perbelanjaan di dalamnya. Dan setiap toko yang memasang mannequin itu biasanya berguna untuk melihat setiap aktivitas pengunjung, baik itu dalam tahap peningkatan keamanan toko itu tersendiri seperti itu, dan juga untuk kenyamanan pengunjung jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka kita tidak perlu khawatir gitu selama tidak melanggar hukum dan etika yang berlaku. Yang selanjutnya, what are the privacy implication of the IC mannequins given that store already have security cameras placed in strategic location? Di sini kita bisa lihat bahwasannya mannequin eyes itu bisa dilengkapi dengan teknologi yang biasanya itu diterapkan atau digunakan untuk mengidentifikasi penjahat di bandara. Dan mannequins itu memungkinkan pengecer untuk membekal data dan demografis serta pola belanja dari pelanggan saat mereka memasuki toko yang mereka kunjungi. Dari luar memang IC itu terlihat seperti manekin biasa, namun secara internal kamera di satu mata itu memasukkan data dalam perangkat lunak profil demografis guna untuk dapat melacak gitu gimana sih setiap berapa usianya, jenis kelaminnya, dan ras setiap pelanggan. Dan IC juga ditempatkan pada ketinggian mata sehingga lebih baik gitu untuk dilakukan penyebaran penangkapan dari setiap sudut-sudut kamera tersebut. Dan IC juga menjaga setiap identifikasi pelanggan, dan IC juga dilindungi oleh lisensi sirkuit tertutup yang tidak menyimpan gambar apapun di dalamnya. Dan biasanya pemilik toko juga itu akan peringati kepada pelanggan bahwa manekin merekam aktivitas mereka dengan tujuan komersial dan bukan untuk kepentingan pribadi seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin cukup sekian dari webinar sistem informasi manajemen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.